Every time I pull my hair out, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer, but boys are layer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, siap untuk belajar? Siap, Bu. Masih pagi kok kurang semangat? Sekali lagi ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Cynthia, boleh pimpin doanya. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di pagi ini sebelum memulai materi, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Cynthia Aisyah Putri, Hadir, Bu. Aditya Eka Putra. Nggak masuk, Bu. Loh, kenapa? Sakit. Dari kemarin itu? Iya, Bu. Sudah ditengok? Belum. Selanjutnya Dia Sarasati. Hadir, Bu. Oke, hadir. Tasya Shanturi. Nggak masuk, Bu. Masuk. Kenapa itu? Ibadah gereja, Bu. Oh iya, pas sekali sekarang ya. Oke. Selanjutnya itu Priscilla juga sama ya? Iya, Sama Bu. Tasya, oke. Itu ada yang Mutiara. Hadir, Bu. Hadir. Berarti ini kelasnya pantas ya sepi ya karena banyak yang nggak hadir ya. Iya, Bu. Oke. Kita akan masuk ke materi hari ini ya. Nah, sebelum Ibu mulai nih, ada nggak yang tahu atau yang udah belajar? Oh, materi hari ini apa gitu? Ada nggak? Belum? Oke, Ibu jelaskan ya. Nah, materi hari ini kita akan belajar mengenai oogenesis. Sebelum Ibu yang menjelaskan, di sini apakah sudah ada yang belajar atau pernah mendengar siluet-siluet tentang oogenesis itu apa? Ada? Belum? Belum, Bu. Oke, belum. Jadi, Ibu jelaskan, tolong diperhatikan ya. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel telur pada betina, di mana proses ini telah dimulai sejak betina tersebut masih berupa embrio, di mana masih dalam kandungan yang berusia 5 bulan. Nah, jadi ketika kita masih di dalam kandungan nih, proses pembentukan oogenesis ini atau sel pemula oogonium dari sel telur ini sudah terbentuk. Ketika kita dilahirkan, ketika betina dilahirkan, maka proses dari pembentukan sel telur tersebut sudah mencapai yang namanya fase profase, di mana oogonium atau sel pemula tadi telah membentuk atau telah terbentuk sebagai oosit primer. Oke, setelah mengetahui apa itu oogenesis, sampai sini ada pertanyaan dulu? Sudah paham? Belum, Bu. Belum, oke. Baru ini. Kita akan masuk kepada tahap-tahapnya. Nah, ini. Tadi setelah kita mengetahui apa itu oogenesis, nah kita perlu mengetahui langkah atau proses dari pembuatan sel telur atau pembentukan sel telur pada betina tersebut. Di mana di sini ada oogonium. Telah dijelaskan tadi bahwa oogonium ini merupakan sel pemula yang sudah terbentuk sejak kita masih menjadi embrio atau masih berada dalam kandungan 5 bulan. Nah, setelah oogonium ini, di mana oogonium ini bersifat 2N, diploid. Nah, selanjutnya pada saat kita lahir, pada saat betina lahir, maka sudah terbentuk oosit primer yang juga bersifat diploid. Nah, setelahnya oosit primer tadi melalui meiosis 1 dengan membentuk oosit sekunder dan badan polar. Bisa dilihat badan polar. Nah, ketika ini setelah oosit primer tadi membentuk oosit sekunder dan badan polar, maka kedua sel ini juga akan melakukan atau mengalami perbelahan meiosis 2. Di mana pada saat meiosis 2 ini oosit sekunder akan menghasilkan 2 sel yang bersifat haploid, di mana kan seperti yang kita tahu bahwa pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan yang hasil akhirnya itu
pembelahan meiosis 2 dan membentuk 2 juga sel yang dinamakan badan pola sekunder. Oke, sampai di sini paham? Paham Ibu. Oke, bagus. Nah, setelahnya maka inilah hasil akhir dari proses pembentukan oogenesis, di mana hasil akhir yang terbentuk yaitu bisa dilihat ini ada ovum. Ovum ini adalah ovum yang matang yang sudah siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Sementara itu di samping menghasilkan sel ovum, dia juga menghasilkan 3 badan pola. Bisa dilihat di sini ukurannya sangat jauh berbeda, di mana 3 badan pola ini memiliki ukuran yang kecil daripada ovum. Kenapa Bu? Kenapa dia lebih kecil padahal dia itu sama-sama mengalami meiosis 1, sama-sama mengalami meiosis 2. Ini dikarenakan pada saat akhir proses oogenesis, yaitu pada proses sitokinesis, di mana proses ini merupakan proses pembelahan sitoplasma atau pembentukan sitoplasma daripada sel. Nah, pada saat itu ketiga badan pola ini tidak mengalami atau tidak mendapatkan sitoplasma yang begitu baik. Maka dari itu dia mengalami pertumbuhan sitoplasma yang kurang baik. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, berarti paham ya semua ya? Oke. Oke, setelah tadi mengetahui proses atau tahapan dari pembentukan sel telur, sekarang ada pertanyaan nih, apakah betina memproduksi sel telur seumur hidupnya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Cynthia tahu? Tidak Ibu. Tidak. Dias gimana? Saya Bu izin menjawab. Setahu saya Bu, kalau wanita atau betina itu ada batas masa menopausnya Bu, jadi tidak selamanya memproduksi sel telur. Bagus, benar sekali Dias. Oke, seperti yang sudah disebutkan oleh Dias tadi, di mana itu wanita atau betina itu tidak seumur hidupnya memproduksi sel telur. Seiring bertambahnya usia, maka sel telur tersebut juga akan meluruh atau mengalami penurunan baik dalam jumlah maupun dalam kualitas. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tadi proses dan juga apakah betina itu memproduksi sel telur sepanjang seumur hidupnya apa tidak, sekarang kita masuk kepada hormon yang berperan pada proses oogenesis, di mana ada 3 hormon utama, yaitu hormon gonadotropin releasing hormone, yang kedua yaitu follicle stimulating hormone, dan yang ketiga itu luteinizing hormone. Nah, di mana ketiga hormon ini akan bekerja sama dan mereka akan melakukan fungsinya masing-masing untuk melakukan tahapan daripada oogenesis. Bagaimana Bu jika hormon yang berperan tersebut tidak seimbang? Nah, hal inilah yang nantinya akan kalian kerjakan pada LKPD. Oke, sampai di sini paham semuanya kan? Paham? Oke. Kita akan mengerjakan LKPD yaitu berpedoman pada video. Oke, sebelum videonya dimulai, Ibu akan jelaskan dulu ya bagaimana cara mengisi LKPD-nya. Di sini ada bagian analisis video. Nah, dari namanya saja sudah diketahui bahwa di bagian sini kalian akan mengisi sesuai dengan simpulan ataupun ringkasan yang kalian dapatkan dari video yang akan diputar. Selanjutnya, setelah kalian menonton video dan menyimpulkannya di bagian sini, pada bagian studi literatur kalian akan mencari dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik atau masalah yang akan kalian kerjakan. Nah, ketika mencari studi literatur, kita tidak lupa juga mencantumkan sumbernya, dari mana kalian dapatkan sumber tersebut. Setelah kalian mencari sumbernya, mendapatkan analisis dari sumber-sumber lain, maka di sini adalah simpulan dan solusi, di mana kalian akan menyimpulkan dari apa yang kalian kerjakan tersebut. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham? Paham semua? Paham, Bu. Oke, ya. Oke, kita akan putar videonya ya. Tolong diperhatikan semuanya. Nah, di sini di mana ada yang namanya yaitu polycystic ovarium syndrome, di mana ini merupakan gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. Nah, hormon androgen yang berlebihan ini seharusnya adanya pada lelaki atau pria, namun jika berlebihan pada wanita atau betina, maka akan menyebabkan ovarium itu memproduksi sel-sel yang seperti
bisa menyebabkan pendidikannya itu terkena diabetes jika gejalanya itu. Nah, ini penyakit ini memiliki gangguan yang sama seperti menstruasi yang sedikit atau sama sekali tidak mengalami menstruasi. Oke, sudah diputar videonya. Silahkan mengerjakan LKPD masing-masing. Sembari kalian mengerjakan, ibu akan memantau apa yang kalian kerjakan. Mana sih dia bisa tidak? Ibu, sudah tulis ya. Dia juga sudah. Ini mengerjakan apa belum? Ini sudah. Oh, ini sudah. Kita kerjakan. Oke, sudah 10 menit berlalu. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakannya? Tidak, Ibu. Oke, pantau ya sampai mana kerjaannya. Oke, bagus dia sudah. Dia juga. Oke, ibu tunggu 5 menit lagi ya. Oke, sudah 15 menit. Siap tidak siap, silakan kumpulkan ke depan. Start. Sudah 15 menit. Oke, ibu akan periksa dulu. Nanti akan dipilih satu yang untuk presentasi ke depan ya. Akan ibu cek dulu. Oke, sudah ibu koreksi. Di sini yang paling mendekati itu adalah Mutiara Hikmah. Silakan maju, Mutiara. Perhatikan ya teman-temannya. Baik, Ibu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari menonton video tadi dengan judul video gejala dan penyebab sindrom polikistik ovarium pada wanita. Nah, setelah saya analisis tadi, sindrom polikistik ini merupakan hormon yang berlebihan pada wanita yang menyebabkan kemandulan. Hormon ini ada pada pria, bukan wanita. Terus gangguan hormonal ini menyebabkan pembesaran ovarium dengan kista kecil di tepi luar dengan gejala haid tidak teratur atau tidak mengalami haid. Selanjutnya dari studi literatur yang saya cari yaitu dengan sumber Halodoc, penyebab sindrom ini periode menstruasi tidak teratur, munculnya jerawat, banyak kista dalam ovarium. Nah, jadi dapat saya ambil solusi dan kesimpulan bahwa untuk tidak terkena hormon ini dengan mengubah gaya hidup yang sehat, terus mengonsumsi obat-obatan yang sehat dan juga sesuai dengan prosedur medis. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk Mutiara. Boleh kita berikan aplaus? Benar ya kata Mutiara tadi. Cuman ada sedikit koreksi di mana tadi dikatakan bahwa hormon androgen ini cuma ada atau hanya ada pada pria. Sedangkan itu juga benar ada pada pria, cuman jika terdapat pada wanita itu akan menyebabkan gangguan atau penyakit yang dinamai dengan polikistik ovarium syndrome. Oke, sampai di sini apakah ada yang kurang dimengerti anak-anak? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Baiklah. Ibu akan mengambil kesimpulan pada materi hari ini di mana proses oogenesis ini merupakan pembentukan telur yang tadi sudah dijelaskan bahwa terjadi atau pada wanita. Nah, tahapan-tahapannya juga sudah dijelaskan tadi bahwa ada oosit primer, oosit sekunder, dan hasil akhirnya yaitu berupa ovum dan 3 badan polar. Nah, kemudian ada hormon-hormon yang berperan di mana ada hormon LH, FSH, dan hormon-hormon lainnya. Nah, juga dijelaskan atau juga sudah ditampilkan bagaimana jika hormon-hormon pada oogenesis ini tidak seimbang atau ada yang banyak dan ada yang sedikit pada saat proses pembentukan tersebut, maka ada yang namanya gejala polikistik ovarium syndrome, di mana gejala ini disebabkan oleh gangguan hormonal yang mengakibatkan pada ovarium itu memproduksi sel yang mirip sel-sel telur, padahal itu sebenarnya tidak sel telur. Dan penyakit ini
bisa menyebabkan ketidaksuburan bahkan kemandulan pada penderitanya. Oke, sampai di sini paham semuanya? Paham, Ibu. Nah, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita akan berdoa sebelum pulang. Silahkan, kalau tadi Cynthia yang memimpin, sekarang Mutiara. Silahkan, Mutiara. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini ya. Semoga Ibu harapkan kalian lebih banyak belajar lagi dan lebih memahami lagi materi yang sudah dijelaskan hari ini. Untuk kedepannya lebih belajar lagi ya. Ya, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.